Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Erik Prayoga dengan NIM 21810334136, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai public relation. Dan apa itu sih public relation itu dan bagaimana pendapat para ahli serta tujuan, ruang lingkup, dan tantangannya. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk materi yang pertama yaitu apa itu public relation? Public relation atau hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang mengelola bagaimana informasi tentang individu atau perusahaan disebarkan ke publik, terutama melalui media. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan berita penting perusahaan atau acara, memelihara citra merek, dan memberikan sudut pandang positif pada peristiwa negatif untuk meminimalkan dampaknya. Selanjutnya, bagaimana dengan pendapat para ahli? Mari kita bahas. Di sini saya mengambil 3 pendapat dari para ahli. Pendapat yang pertama menurut W. Emerson Reck berpendapat bahwa humas adalah kelanjutan penetapan kebijakan dari sebuah institusi agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pendapat yang kedua menurut Johnson, Zamawi, dan Brand, PR adalah sebagai pengembangan dan pengelolaan strategi etis menggunakan komunikasi untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan atau publik. Lalu pendapat yang selanjutnya menurut PRSA atau Public Relations Society of America. Public Relation adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Tujuan yang pertama adalah membina hubungan yang baik dengan publik. Hubungan yang baik dengan publik dapat membantu organisasi atau individu untuk menghindari krisis dan menyelesaikan masalah. PR berupaya menciptakan citra positif perusahaan, merek, produk kepada khalayak eksternal seperti konsumen dan masyarakat. Reputasi ini harus mencerminkan organisasi sebagai organisasi yang jujur, sukses, dan relevan. PR Tujuan PR yang selanjutnya adalah membangun dan memelihara citra positif. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan yang positif dengan publik dan menyebarkan informasi yang positif tentang organisasi atau individu. Lalu yang selanjutnya adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi. Contohnya, public relation dapat membantu organisasi untuk meluncurkan produk baru, meningkatkan penjualan, dan mendapatkan persetujuan untuk proyek. Di sini, skill komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi yang efektif adalah inti dari PR. Profesional PR menggunakan berbagai saluran untuk menyebarkan informasi, menanggapi pertanyaan, dan membangun pemahaman antara organisasi dengan publiknya. Selanjutnya adalah ruang lingkup PR. Dibagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Mari kita bahas yang internal. Pada ruang lingkup internal, PR fokus membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan publik internal organisasi. Yang pertama adalah employer relation. Employer relation sendiri merupakan hubungan dengan para pekerja. Para pekerja di sini merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan atau suatu instansi. Oleh karena itu, PR harus merangkul dan juga membuat dan mempertahankan hubungan baik agar para pekerja juga dapat memberikan potensi terbaik mereka untuk kemajuan perusahaan. Adapun cara untuk berkomunikasi dengan mereka secara pribadi untuk mengetahui apa yang mereka inginkan atau bahkan mereka yang mereka keluhkan dalam pekerjaannya yang dapat menghambat kemajuan suatu perusahaan.
Dengan menjaga hubungan baik antar karyawan atau antar pekerja, adanya rasa ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja, adanya perasaan diakui oleh perusahaan dengan adanya reward. Ada pula sarana yang disediakan untuk menyalurkan perasaan mereka di tempat mereka bekerja, seperti jalan intern dan sebagainya. Selanjutnya adalah manager relation. Seorang manajer adalah orang-orang yang terpilih yang berandil besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, hubungan yang baik antar para manajer harus sangat dijaga. Caranya dengan memberikan tunjangan jabatan, coffee morning, mobil dinas, rumah dinas, dan sebagainya. Selanjutnya adalah stockholder relation, membangun hubungan dengan para investor. Ruang lingkup humas dalam hal ini harus menjaga hubungan baik dan harus dibina dengan para pemegang saham atau investor. Tanpa adanya para investor, maka suatu perusahaan tentu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan disinilah tugas PR adalah menjaga hubungan agar hubungan tersebut tetap berjalin dengan sangat baik, tidak peduli seberapa besar ataupun kecilnya para investor memberikan sahamnya kepada perusahaan. Ada ruang lingkup eksternal. Dalam ruang lingkup eksternal ini, PR sangat fokus kepada pihak eksternal seperti customer, suatu komunitas, media, dan pemerintahan. Media relation ini seorang PR sangat dibutuhkan karena kegiatan dari media relation ini meliputi press release, press conference, press interview, press room, press reception, dan adanya press tour. Selanjutnya adalah customer relation. Tentu ada istilah adalah pelanggan adalah raja dan itu merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan agar menjaga customer-nya agar tetap loyal kepada perusahaan. Mengapa hubungan dengan pelanggan harus sangat dijaga? Karena dengan menjaga hubungan dengan para pelanggan, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang besar. Adapun dengan cara yaitu memberikan merchandise ataupun diskon dan bonus lainnya. Selanjutnya adalah community relation. Community relation itu adalah menjaga hubungan baik dengan warga setempat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satunya dengan memberikan beasiswa ataupun kegiatan event sosial lainnya. Inilah ruang lingkup humas yang berhubungan dengan community relation. Selanjutnya adalah government relation. Sangat penting bagi seorang PR untuk menjaga hubungan dengan pemerintah. Ruang lingkup ini, humas adalah menjaga hubungan baik dengan pemerintah diperlukan karena adanya banyak sekali kepentingan-kepentingan di dalamnya terdapat peran pemerintah. Agar hubungan baik ini terus terjaga, seorang PR dapat melakukan dengan sponsorship kegiatan-kegiatan pemerintah lainnya. Lalu, apa sih tantangan yang dihadapi oleh PR? Yang pertama, di sini saya akan memberikan 3 contoh tantangan yang akan dihadapi oleh public relation dan tentu masalah-masalah lain pun pasti akan ada. Tantangan pertama adalah measurement dan ROI. Tidak seperti angka penjualan, dampak PR seringkali tidak terwujud. Mengukur keberhasilan kampanye secara efektif melalui metrik yang selaras dengan tujuan bisnis sesuai keseluruhan merupakan tantangan yang terus-menerus bagi para manajer PR.
Untuk tantangan yang kedua adalah fast-paced environment. Siklus berita bergerak dengan cepat, dan para profesional PR harus gesit dan responsif. Mereka harus siap untuk menghadapi strategi dan pesan dalam waktu singkat, terutama dalam situasi yang sangat kritis. Dan tantangan terakhir adalah data overload dan analytics. Memilah-milah data untuk mengidentifikasi wawasan yang berarti dan menggunakannya untuk menginformasikan strategi PR membutuhkan keterampilan analitis yang kuat dan kemampuan untuk menerjemahkan data ke dalam rencana yang dapat ditindaklanjuti. Mungkin sekian materi dari saya, dan apabila ada salah kata ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.